Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Alia Hamdani dengan NIM 19140169 akan memaparkan tentang rancangan aplikasi untuk IT audit. Jadi di sini saya membuat contoh untuk menggunakan framework COBIT 2019. Pertama, mari kita lihat dulu flowchartnya. Baiklah, di sini untuk flowchart aplikasinya, yang pertama kita mulai dulu, lalu nanti di aplikasi bakal diminta untuk memasukkan data diri yang mengauditnya. Kemudian ada proses untuk identifikasi masalah, itu kita menentukan masalah apa yang terjadi itu untuk mengaudit. Lalu ada studi literatur, ini nih untuk memasukkan data yang diperlukan pada proses audit itu. Ada yang dari buku, jurnal, dan ada juga sumbernya dari hasil wawancara atau dari kuesioner. Kemudian akan terjadi proses penentuan domain COBIT. Setelah itu nanti bakal disuruh untuk menginput stakeholder needs, enterprise goals, dan alignment goals. Nah, ini nih lalu kemudian diproses dan lalu user diminta untuk memasukkan desain faktor yang berupa kuesioner atau isian. Yang 3 tadi ini juga inputnya dalam berupa kuesioner atau isian yang sesuai dengan framework COBIT. Lalu setelah itu aplikasi akan menghitung desain faktornya, dihitung dan proses, lalu akan dibuat hierarchy chartnya. Kemudian auditnya itu bakal disusun, dan setelah itu jika semua sudah selesai diinput dan diisi, maka nanti aplikasi akan menampilkan hasil audit tadi berupa tabel, grafik, atau tulisan. Lalu selesai. Jadi saya menggunakan jurnal untuk mencari referensi dari flowchart tadi. Seperti dalam jurnal perencanaan audit tata kelola teknologi informasi laboratorium kalibrasi menggunakan COBIT 2019. Di sini ada alur penelitiannya yang saya buat jadi referensi untuk flowchartnya. Di sini ada mulai studi literatur, penentuan domain COBIT, membuat chart, penyusunan rencana audit, dan selesai. Lalu ada jurnal kedua, yaitu judulnya Analisis dan Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 2019 pada PT XYZ. Di sini juga ada metode penelitiannya seperti ini: tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan hasil. Jadi di sini saya buat jadi referensi. Kemudian kita masuk pada tampilan aplikasinya. Untuk tampilan awalnya yaitu seperti ini. Di sini ada untuk memasukkan data diri dari auditornya. Mungkin kedepannya bakal ditambah lagi. Jadi di sini kita masukkan berupa isian. Di sini ada tombol keluar jika ingin keluar, lalu tombol mulai untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian ada dashboardnya. Di sini untuk tampilan awalnya, tampilan untuk memulainya. Sini ada welcome, tulisan welcome berdasarkan yang kita tulis tadi. Lalu di sini ada submenunya di sini. Lalu ini ada 2 pilihan di dashboard ini. Kita bisa memulai audit atau lihat riwayat. Kalau untuk mulai audit kita bakal masuk ke menu untuk mulai proses auditnya. Jadi kalau lihat riwayat ini untuk melihat hasil yang telah kita kerjakan sebelumnya. Lalu masuk ke menu proses. Jadi di sini ini kita bakal berdasarkan jurnal tadi ada 4 proses. Jadi ada stakeholder needs, ada risk goals, alignment goal, dan design factor. Jadi masing-masing ini harus diisi. Yang di dalamnya ini bisa ada berupa kuesioner atau isian. Jadi nanti diisi untuk melakukan proses auditnya. Di sini ini menu untuk desain faktornya. Ini belum ada nama, jadi
nanti desain faktor itu kalau berdasarkan jurnal tadi ada 11 desain faktor. Jadi masing-masing itu nanti bakal ada kuesioner atau isian untuk menentukan domain mana yang bakal jadi yang bakal dilihat. Lalu kemudian ini seperti ini bentuk kuesionernya, ini udah berupa angka 1 sampai 5 untuk menyatakan setuju atau tidak setujunya. Ini di sini kolom pertanyaannya, dan di sini belum ada karena ini sebagai contoh. Lalu ini untuk isiannya. Di sini sebelah kiri ini untuk pertanyaannya, kanan ini untuk jawabannya, dan belum ada judul karena ini masih berupa contoh. Lalu ini hasilnya, halaman hasil. Jadi di sini ada bisa berupa 3. Yang pertama bentuk grafik, lalu tabel, lalu dokumen. Nah, jadi di sini berdasarkan framework COBIT tadi. Jadi nanti bakal disesuaikan ya sesuai dengan framework COBIT-nya, berupa grafik atau tabel atau dokumennya. Jadi di sini bisa di print hasilnya untuk ya supaya bisa ada dalam bentuk laporan, bisa berupa PDF mungkin. Ini contohnya. Lalu ini contoh misalnya grafiknya. Jadi nanti di code yang hitam ini, di situ ada muncul grafik atau tabel atau dokumennya. Nanti di situ bakal lengkap semua hasilnya berdasarkan framework COBIT tadi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.